Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala pertama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru olahraga KKP PJOK wilayah 1 Kecamatan Praja Desa yang telah bersedia menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Pak Irfan sebagai narasumber dalam berbagi praktik belajar baik. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kaliannya sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati rekan-rekan guru olahraga wilayah 1 Kecamatan Praja Desa, yang saya hormati Bapak Irman selaku narasumber, yang saya hormati izinkan saya memberikan surat acara dalam acara berbagi praktik hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pemaparan dari Kak Irfan, yang terakhir yaitu doa dan tutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu acara pemaparan berbagi praktik baik dari Pak Irfan selaku narasumber dalam kegiatan acara hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktunya untuk saya dalam memaparkan tentang pembelajaran berbagi praktik baik. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada hadirat Ilahi Robbi atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri dalam acara ini. Tak lupa sholawat beserta salam mugia tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya maupun kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan semuanya, ini saya akan berbagi praktik baik. Model pembelajarannya adalah framework dan model refleksi. Apa itu model refleksi? Jadi framework dan model refleksi di sini adalah alat atau kerangka kerja yang digunakan untuk membantu seseorang ataupun guru yang menemukan pengalaman pembelajaran atau tindakan yang telah dilakukan. Jadi framework dan model-model refleksi ini adalah alat bantu ya, kerangka buat kita untuk menyusun pembelajaran yang lebih baik. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama itu guru PJOK dapat merefleksikan kecenderungan orientasi nilai yang dianut selama ini. Yang kedua,
guru PJOK dapat menerapkan framework dalam menulis refleksi selama menjalankan tugasnya sehari-hari. Jadi yang ketiga, guru PJOK dapat menerapkan berbagai model refleksi yang ada dan mempertahankan model refleksi yang lebih sesuai untuk dirinya. Jadi dari poin 1 sampai poin 3 di sini, guru itu harus bisa merefleksikan bakat kita ataupun meningkatkan beberapa model-model refleksi yang sudah tercantum dalam tujuan pembelajaran ini. Di sini adapun model refleksi atau orientasinya. Nilai orientasi guru PJOK sebagai refleksi pembelajaran. Orientasi nilai PJOK merupakan arah atau tujuan. Jadi orientasi di sini adalah merupakan arah ataupun tujuan guru PJOK untuk mengajarkan ke peserta didik kita. Apa yang harus diajarkan dan bagaimana tujuannya atau proses tercapainya pembelajaran kita ataupun tercapainya atau tidaknya pembelajaran kita. Selanjutnya di sini ada menggarisbawahi terhadap 5 nilai orientasi guru dalam PJOK. Antara lain yaitu yang pertama di sini ada disiplin master atau DM atau penguasaan materi atau bisa disebut juga di sini adalah disiplin ilmu. Yang kedua yaitu learning process atau proses pembelajaran. Yang ketiga di sini ada self actualization atau aktualisasi diri. Yang keempat ekological internasional atau disebut integritas ya. Yang kelima adalah social responsibility atau tanggung jawab sosial. Jadi di sini terdapat 5 orientasi guru dalam pembelajaran PJOK yang disebut juga ini disiplin ilmu. Mungkin dalam pembelajaran PJOK ataupun pembelajaran yang lainnya selalu kita menggunakan proses ini. Ini penjelasan tentang apa itu disiplin ilmu itu apa. Jadi disiplin ilmu itu fokus utamanya adalah mengajarkan murid untuk menguasai materi pembelajaran dalam pendidikan jasmani. Jadi si guru dengan model pembelajaran disiplin ilmu ini memprioritaskan mendidik murid untuk mempromosikan kemahiran mereka dalam keterampilan fisik dan kebugaran. Jadi si murid di sini memprioritaskan jadi kemampuan si peserta didik itu tercapai dan si peserta didik itu mempunyai kelebihan atau kemampuan untuk dalam bidang tertentu. Yang kedua yaitu learning process atau proses pembelajaran, yaitu berusaha membuat lingkungan belajar lebih menarik dan menyenangkan dengan membiarkan murid belajar bagaimana caranya belajar menerapkan pengetahuan sebagai pusat dari isi pendidikan jasmani. Jadi di sini si murid itu harus kita arahkan dan kita itu sebagai pendidik harus bisa mengajarkan yang pembelajaran itu yang menarik ataupun pembelajaran yang disukai oleh peserta didik masing-masing. Untuk yang ketiga di sini ada self aktualisasi atau aktualisasi diri. Aktualisasi di sini adalah berusaha mengembangkan karakteristik ya dan kemampuan murid dalam bersikap mandiri, bertanggung jawab dan selalu mempertimbangkan kebutuhan dan minat individu. Jadi di sini aktualisasi diri yaitu si murid itu atau si peserta didik itu kita ajarkan yang bersikap mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini
yang berpusat pada peserta didik itu contohnya. Jadi kita hanya sebagai fasilitator untuk si murid itu berkembang dengan aktif dengan sendirinya. Yang si murid itu bisa bertanggung jawab. Contohnya yang misalkan si murid itu membawa bola gitu, Pak pinjam bola apa gimana gitu sih. Jadi si peserta didik itu harus mengembalikan lagi bolanya ke kantor atau tadi ngambilnya di mana, kan banyak sekali. Ataupun di sekolah saya juga si peserta itu bawa bola aja dari kantor, terus setelah selesai pulang atau gimana bolanya kan sayang kalau hilang. Jadi seperti itu. Untuk yang keempat ini ada integrasi ekologis. Apa itu integrasi ekologis? Perhatian pada menjaga keseimbangan antara kebutuhan murid, kebutuhan kelompok, dan tuntutan materi pembelajaran untuk mengintegrasikan materi pembelajaran, pengembangan pribadi murid mereka, dan pencapaian tujuan sosial budaya yang dapat diidentifikasi sebagai sama pentingnya dalam kurikulum. Jadi di sini integritas itu keseimbangan antara kurikulum kita yang kalau kita itu kurikulum merdeka sekarang. Jadi si kurikulum merdeka itu dengan yang kita ajarkan itu ada keseimbangan ataupun keseimbangan lah yang sesuai gitu. Untuk yang kelima itu adalah social responsibility. Apa itu? Yaitu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial mengembangkan strategi murid untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, menekankan kesetaraan dan keadilan sosial, untuk berkontribusi pada perubahan sosial. Dalam orientasi ini, aktivitas fisik dan olahraga diakui sebagai sarana untuk membantu peserta didik belajar menyelesaikan kebutuhan individu mereka dengan kebutuhan masyarakat mereka. Jadi di sini itu si peserta didik dengan peran masyarakat. Kalau di kita itu yang berperannya adalah ibu dan bapak gurunya kepada masyarakat. Mungkin dalam tanggung jawab sosialnya di sini bisa disebutkan untuk murid, yaitu bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya sesuai contoh yang tadi saya berikan, yaitu minimalnya si murid kalau mengambil bola itu dari kantor ataupun dari mana, kembalikan lagi ke tempatnya. Itu bentuk tanggung jawab sosial. Nah, setelah rekan-rekan mendengarkan pemaparan yang tadi barusan gitu, saya harap rekan bisa menjawab pertanyaan pemantik yang ada di bawah ini. Ini baru pemanasan lah pokoknya. Menurut rekan-rekan, apakah kecenderungan orientasi nilai kita sebagai guru PJOK berikut dengan alasan atau refleksi singkatnya? Mungkin dari rekan-rekan dari KKD ada yang mau menguatkan ataupun memberi jawaban tentang pertanyaan ini? Silakan. Siapa? Oh iya, siap. Miknya buatan Amika, iya kadamunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tadi Bapak Irfan paparkan, mungkin saya sedikit gambaran ya Pak, untuk baik dari kecenderungan orientasi nilai, kecenderungan orientasi nilai kita sebagai seorang guru PJOK. Jadi menurut saya, kalau saya itu lebih berfokus kepada humanistik, mungkin lebih ke kemanusiaan peserta didik itu, dengan melihat rasa keberhasilan dan melihat mereka menikmati pembelajaran PJOK itu. Untuk orientasi nilainya, jadi
Jadi untuk ke self-nya atau ke aktualisasi dirinya, saya cenderung murid itu digambarkan sebagai individu yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dirinya sendiri gitu. Jadi untuk pengembangan dirinya dan untuk membimbing pembelajaran pribadi dirinya. Jadi mungkin kembali lagi ke peserta didik itu sebagai penilai dirinya sendiri gitu. Jadi guru pendidikan jasmani cenderung berorientasi nilai itu ke aktualisasi dirinya, berusaha mengembangkan karakteristik bisa saja. Jadi kemampuan murid itu tetap bersikap mandiri. Jadi mungkin dalam kesimpulannya si peserta didik itu jadi menilai dirinya sendiri, dari aktualisasi diri itu mulai ke penilaian dirinya sendiri. Jadi apa yang dia rasakan dia nilai sendiri, seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Irfan, mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dorman untuk jawabannya. Mungkin saya garis bawahi di sini. Menurut Pak Norman itu ke aktualisasi diri, kita kembali ke ini ya Pak, ke aktualisasi diri ya. Mana? Ayo. Nah, aktualisasi diri ini menurut ini berusaha mengembangkan karakteristik murid ataupun kemampuan murid dalam bersikap mandiri. Mungkin tadi jawaban Pak Norman itu lebih ke aktualisasi diri, tapi alangkah baiknya gitu untuk menguatkannya, peserta didik itu kita harus diajarkan dulu materinya itu disiplin ilmu gitu. Kalau disiplin ilmu ini kan mengajarkan murid untuk menguasai materi pembelajaran. Jadi si murid itu menguasai dulu pembelajarannya, setelah dia kuasai lalu bisa langsung ke proses pembelajarannya, terus aktualisasi dirinya, terus ke poin 4, poin 5. Jadi si pembelajaran itu bisa kita sistematis ataupun sesuai dengan apa yang tujuannya kita harapkan gitu. Mungkin itu garis bawahnya untuk tadi jawaban dari Pak Norman. Apakah ini udah bisa dibungkus untuk melanjutkan ke materi selanjutnya? Siap. Ya, terima kasih. Untuk yang kedua yaitu framework dalam menulis refleksi. Di sini itu framework terbagi dalam dua gitu. Yang pertama adalah framework Wharton. Yang kedua adalah framework Gibbs gitu. Apa itu framework Wharton dan framework Gibbs? Di sini ada penjelasannya. Untuk framework Wharton yaitu apa, terus apa, yang ketiga sekarang apa gitu. Bisa lebih detailkan lagi. Di sini saya sudah mempersiapkan untuk slide selanjutnya. Pada tahap what atau disebut apa gitu. Jadi di sini dalam framework Wharton itu ada tahap what apa. Jadi apa itu peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka. Jadi si peserta didik itu menuliskan pengalaman mereka dengan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Peserta didik menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka dan tindakan apa yang mereka lakukan. Jadi di sini untuk menulisnya, jadi si peserta didik itu mengalami atau pengalaman mereka itu dengan nyata. Misalkan
dengan nyata lah gitu. Terus di sini kesambungannya yaitu so what gitu atau terus apa. Jadi terusan dari apa itu peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada dua cara yang direkomendasikan di sini yaitu analisis jadi ya mungkin salah ketik. Analisis dan perenungan. Saat peserta didik melakukan proses analitis memang sangat bermanfaat, namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan hanya akan bisa didapatkan lebih dalam jika peserta didik melakukan perenungan bukan sekedar dianalisis. Jadi di sini meneruskan pengalaman apa yang peserta didik tadi alami gitu. Di sini diteruskan yaitu terus kita harus apa gitu dari yang tadi jadi kejadian itu. Yang ketiga yaitu tahap knowledge atau disebut juga sekarang apa gitu. Jadi di sini peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuannya, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Fokus framework ini ada pada peserta didik, di mana guru lebih memfasilitasi daripada menginstruksikan. Di sini Morton mengambil sudut pandang guru pada frameworknya yang akan memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Framework ini sangat mempengaruhi bagaimana sebuah refleksi itu dilakukan. Jadi si guru ini hanya sebagai memfasilitasi bukan untuk menginstruksikan. Dari apa yang terjadi pada si peserta didik itu, terus si peserta didik itu melanjutkan dengan terus apa gitu, harus seperti apa gitu si peserta didik itu. Dan di sesi terakhir ini ada sekarang apa. Jadi di situ si peserta didik bisa merefleksikan apa yang mereka alami gitu dari kenyataannya gitu. Ini dari framework Morton. Apakah untuk yang selanjutnya yaitu framework Gibbs? Framework Gibbs di sini ada 6. Yang pertama itu deskripsi. Apa yang terjadi itu deskripsi itu apa yang terjadi. Untuk yang kedua itu perasaan. Jadi apa perasaan yang ada gitu dari kita. Yang ketiga evaluasi. Evaluasi itu yaitu dari yang tadinya tidak baik gimana harus menjadi baik itu masuk pada evaluasi. Yang keempat itu analisis. Mungkin arti apa yang dapat dari pengalaman tersebut kita analisis, pengalaman apa yang kita dapat dari pembelajaran framework Gibbs ini. Yang kelima itu konklusi. Apalagi yang bisa dilibatkan, siapa yang bisa dilibatkan di sini? Kita bisa libatkan misalkan yang ada di sebelah kita yaitu guru kelas atau apa, kita bisa libatkan di sini. Yang keenam itu rencana tindak lanjut. Jadi tindak lanjut itu bisa disebut juga, nanti saya akan jelaskan dari mulai deskripsi. Framework di sini adalah deskripsi. Deskripsi itu siklus ini dimulai dengan pengalaman konkret. Jadi karena Gibbs percaya bahwa belajar harus datang dari pengalaman. Hampir sama dengan framework Morton, pada tahap ini Gibbs menyarankan kita untuk menggambarkan apa yang terjadi saja. Jadi ini pembelajaran itu datang dari pengalaman, itu kepercayaan dari framework Gibbs. Kenyataan gitu. Jadi nyata, bukan dibuat-buat ataupun apa gitu. Terus yang kedua langsung ke perasaannya.
Pada tahap kedua adalah mengidentifikasi apa yang menjadi pikiran dan perasaan seseorang. Jadi setelah terjadi gitu, apa perasaan kita itu seperti apa gitu. Atau pentingnya mengenali dan mengakui perasaan dan emosi yang muncul saat sesuatu terjadi menjadi tahapan penting untuk melanjutkan ke tahap siklus berikutnya. Jadi di sini itu dari deskripsi terus perasaan itu jadi sistematis, jadi berkesinambungan terus gitu. Terus tadi ada juga evaluasi. Tadi saya sudah sebutkan evaluasi ini adalah tahap ketiga, rekan-rekan semuanya. Tahap ketiga adalah evaluasi di sini mencari apa yang baik atau yang buruk dari kita. Gitu. Yang buruk dari kita itu apa misalkan? Dievaluasi di sini bagaimana kedepannya supaya kita itu atau dari pengalaman tersebut itu menjadi lebih baik lagi. Dievaluasi di sini gitu ya. Jangan jadi tadinya yang baik menjadi buruk. Harusnya di sini itu dalam framework ini jadi dari yang tidak baik harus menjadi baik. Untuk framework dari segi analisis, ini adalah tujuan kunci di mana waktunya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di situasi tersebut. Jadi di tahap analisis ini semuanya hampir sama, mau framework Thornton ataupun framework di sini analisisnya kecenderungan sama gitu. Jadi kita menganalisis dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi gitu. Terus kesimpulan di sini ada kesimpulannya. Jadi setelah kita menganalisis situasinya, tahap kelima adalah sesuatu yang dapat disimpulkan, di mana tahap ini juga hampir sama dengan tahap so what gitu. Pada framework Wharton, apa tingkatan cara membuat kesimpulan? Yang pertama dalam pengertian secara umum, dan kedua pada tingkatan individu. Jadi setiap kesimpulan yang dicapai atau diharapkan akan lebih terinformasikan dengan lebih baik. Jadi di sini ambil kesimpulannya dulu dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Kita ambil kesimpulannya, lalu kita berundingkan lagi, jadi kesimpulan itu lebih baik. Terus yang keenam ataupun yang terakhir di sini ada rencana tindak lanjut. Apa itu rencana tindak lanjut? Yaitu setelah belajar dari pengalaman yang sudah terjadi dan mempertimbangkan apa yang dilakukan jika situasi serupa muncul lagi. Apakah ada hal yang akan dilakukan berbeda atau sama? Pada tahapan ini proses reflektif tidak akan lengkap tanpa menyatakan rencana tindak lanjutnya. Tahap ini hampir sama dengan tahap know what dalam framework Wharton. Jadi di sini rencana tindak lanjut itu apa yang harus diperbaiki dari pembelajaran ke depan, ke belakang. Jadi kita itu memperbaiki di sini di dalam rencana tindak lanjut supaya kedepannya itu kita ataupun rekan-rekan semua bisa menjalankan apa yang harus kita laksanakan dengan baik sebagai guru PJOK maupun dengan guru-guru yang lainnya. Bukan hanya guru PJOK saja, tapi di sini bagaimana caranya supaya pembelajaran kepada peserta didik itu kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Terus di sini ada beberapa model refleksi. Apa itu refleksinya? Ada banyak model penulisan refleksi sebagai alat bantu seseorang untuk menuliskan refleksinya. Tadi juga di awal sudah kita sebutkan refleksi itu kerangka ataupun alat bantu guru untuk menyelesaikan masalah. Di sini ada 7
model refleksi, tapi saya akan menyontohkan satu saja karena kalau di sini dicontohkan semuanya mungkin rekan-rekan di sini pulang ataupun ngantuk ya. Nanti saya akan kasih contoh satu saja. Untuk yang pertama yaitu segitiga refleksi, yang kedua itu deal, yang ketiga refleksi 6 topik, yang keempat yaitu 4C, yang kelima model cuaca, yang keenam model F atau 4F, yang ketujuh adalah papan bercerita. Nah di sini saya hanya akan mencontohkan yaitu dengan model penulisan refleksi yaitu model 4F. Apa itu model 4F? Di sini sudah ada yaitu dari bahasa Inggris sama terapal kan itu peristiwa aja gitu. Dari peristiwa. Apa itu peristiwa? Jadi PKB PJOKA merupakan peningkatan kompetensi guru. Jadi hal yang nyata, misalkan saya gitu, saya situ sedang mengikuti PKG PJOK. Ini kan peristiwa saya itu sedang mengikuti peningkatan kompetensi guru. Pada tanggal 28 Mei 2024 merupakan pembukaan yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek dan dilanjutkan dengan pengenalan teknis oleh BPGP Provinsi Jawa Barat. Jadi di sini itu adalah sesi peristiwa yang terjadi gitu dalam model F4 gitu. Terus yang kedua yaitu adalah feeling atau perasaan. Perasaan itu apa gitu? Setelah mengikuti peningkatan kompetensi guru, perasaan kita itu sebagai peserta gitu apa? Di sini saya menuliskannya pada dasarnya saya bersyukur gitu telah menjadi peserta PKG PJOK 2024. Selain itu saya bersyukur juga mendapatkan ilmu yang sekarang alhamdulillah bisa disosialisasikan dalam KKG yang ada di Kecamatan Raja Desa yaitu ya. Untuk yang selanjutnya yaitu pembelajaran ataupun pembelajaran apa namanya. Jadi refleksi ini merupakan evaluasi gitu, di mana kita mengetahui kelebihan atau kekurangan berdasarkan pengalaman yang kita lalui. Jadi setelah melakukan pembelajaran itu pembelajaran dari PKG itu apa kekurangan kita. Jadi setelah saya mengikuti program PKB itu sebetulnya banyak kekurangan kita untuk memperbaiki diri kita supaya lebih baik ke depannya itu harus benar-benar ekstra mungkin gitu ya. Jadi sebelum saya mengikuti PKG biasa aja gitu. Tapi setelah mengikuti pembelajaran PKG ini ternyata banyak ilmu ataupun model-model refleksi yang harus diketahui oleh guru PJOK itu. Yang contoh sedikitnya tadi yang 5 model pembelajaran itu. Untuk yang keempat yaitu penerapan. Sebetulnya di sini penerapan itu lebih penting. Karena apa? Apakah kita bisa menerapkannya di sekolah kita misalkan gitu. Jika kita sebagai guru PJOK harus bisa menerapkan hal-hal baru atau pengalaman di sekolah kita. Jadi seperti ini. Setelah kita mempelajari PKG PJOK dalam program pengembangan kompetensi guru, apakah kita bisa melaksanakannya atau mengajarkannya kepada peserta didik kita? Minimalnya di sekolah kita gitu. Jadi kita itu harus bisa menerapkannya dari pelajaran yang sudah kita alami gitu. Supaya kita bisa menjelaskan lagi kepada rekan-rekan di sini. Untuk selanjutnya yaitu ini juga ada pertanyaan pemantik, kakak
atau rekan-rekan semuanya. Jadi setelah mempelajari semua model penulisan refleksi yang ada, yang tadi itu yang 7 poin ya, Bapak Ibu menjawab pertanyaan berikut ini. Jadi tuliskan pada tempat yang disediakan dalam LMS. Mungkin ini mah tugas yang saya bawa itu di LMS. Untuk Bapak Ibu mah di sini kan kita tatap muka ya, Dori. Jadi cukup 1 atau 2 orang saja mungkin bisa menjelaskan pertanyaan pemantik ini gitu. Kepada rekan-rekan silahkan, siapa yang mau ataupun yang punya jawaban untuk mengenai pertanyaan pemantik ini. Yang pertama yaitu hal penting apa yang paling bermakna selama mempelajari modul ini. Jangan modul yang belakang-belakang aja, yang sekarang saya paparkan saja gitu. Terus bagaimana saya akan melakukan refleksi selanjutnya. Jadi Bapak Ibu itu akan melaksanakan refleksi yang mana? Kalau tadi saya mencontohkan refleksinya itu yang 4F ya. Silakan Bapak Ibu, masih banyak mau mencontohkan yang mana gitu. Di sini ada segitiga refleksi, ada deal, ada refleksi 6 topik, 4C, model cuaca ataupun model F, ataupun yang terakhir adalah mau papan bercerita. Silakan gitu. Silakan pada rekan-rekan yang ingin menjawab pertanyaan pemantik ini. Siapa? Kenapa Kak Iwan? Oh siap, boleh. Terima kasih Kak atas waktunya. Sebelumnya saya bacakan dulu soalnya. Hal penting apa yang paling bermakna selama saya mempelajari pembelajaran menurut saya hal penting yang paling bermakna dalam mempelajari modul ini yaitu ilmu baru, pengalaman baru, selanjutnya yaitu cara merefleksikan dengan hal yang baru. Maksudnya yang pertama itu tentang ilmu baru. Ilmu baru itu cara merefleksikan pembelajaran itu yang saya baru ketahui itu yang pertama yaitu ada refleksi model Borkon dan GIP. Nah, di mana dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa tahapan seperti apa, terus apa, dan sekarang apa. Nah, dalam kebiasaan saya merefleksi itu tidak memperhatikan model-model refleksi seperti itu. Namun saya dalam kebiasaan saya sehari-hari itu merefleksikannya hanya sebatas mengevaluasi gimana caranya pembelajaran itu lebih efektif dan berpihak kepada peserta didik. Namun untuk kedepannya saya harapkan atau saya inginkan itu apa yang dari pemaparan dari Pak Irfan itu bisa saya pahami dan bisa saya implementasikan dalam suatu pembelajaran di sekolah saya. Terus untuk pertanyaan yang kedua yaitu tentang bagaimana saya melakukan refleksi selanjutnya. Model apa yang saya akan gunakan terlebih dahulu dan apa yang membuat saya tertarik menggunakannya. Nah, dari pemaparan Pak Irfan itu yang utamanya atau komponen utama dalam membuat refleksi itu ada 2 model. Yang pertama yaitu model botol, yang kedua yang Gibbs. Namun setelah akhir pemaparan Pak Irfan
refleksi, yaitu dari ketujuh refleksi. Namun di sini terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh Pak, saya tertarik dengan model yang 6 itu Pak, yang Bolton apa yang ini ya, yang 6 itu, yang Bolton kalau misalkan nggak salah yang dimulai dari deskripsi, kemudian analisis, atau yang 6 komponen itu, yang termasuk 6 komponen itu. Kenapa saya memilih yang 6 komponen? Saya rasa yang dari 6 komponen itu bisa mewakili, atau ketika membuat refleksi itu merasa lebih berarti gitu Pak. Mulai dari deskripsi apa ya sih yang awalnya yang membuat kekurangan saya itu apa, kemudian ada bla 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 bla, selanjutnya ada kesimpulan dan lain sebagainya. Itu Pak, menurut saya mungkin ada dari teman-teman atau dari rekan-rekan yang lain yang bisa menambahkan. Cuma dari kesimpulan saya, ya pertama itu dari 2 pertanyaan itu, yang pertama itu saya merasa senang, bahagia, mempunyai, atau bukan mempunyai, saya merasa bahagia dan senang mendapat ilmu baru dari KM4. Kemudian bagaimana saya melakukan refleksi, saya tertarik dengan ke-6 model yang tadi Bapak paparkan. Terima kasih Pak Irfan. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Iwan, untuk kedepannya mungkin kita ada agenda lain ya, agenda lagi dalam PKG ini. Yang di sini saya hanya mencontohkan atau model refleksi itu hanya satu. Kedepannya mungkin kita bisa bersama-sama ataupun sharing ataupun lebih menguatkan lagi tentang apa yang ada ataupun refleksi yang ada dalam pembelajaran kedua ini, kalau ini dalam framework dan model-model pembelajaran. Terima kasih Kak Iwan atas jawabannya. Apa mungkin ada tambahan dari yang lain? Silahkan. Ya, kalau cukup kita lanjut ya ke slide berikutnya. Di sini ada refleksi. Apa itu refleksi? Jadi refleksi itu, kalau menurut saya, refleksi itu kita bisa merubah diri kita, kita bisa melihat apa yang kurang dari diri kita, apa yang lebihnya juga pasti kita lihat. Tapi kalau menurut saya, dalam diri saya itu banyak kurangnya. Jadi saya itu memperbaiki kekurangan saya untuk lebih baik lagi. Itu refleksi. Di sini juga apa yang saya harus lakukan dalam refleksi. Mungkin juga rekan-rekan semua di sini harus gitu melakukan refleksi setelah kita melakukan pembelajaran. Jadi kita akan tahu ataupun si murid yang mana yang belum memahami ataupun belum paham ya. Jadi kita bisa mengetahui sifat didik ataupun mengetahui diri kita sendiri. Yang saya akan lakukan adalah terus berefleksi. Jadi di sini kita dalam pembelajaran untuk memperbaiki diri, untuk menghadirkan pembelajaran PJOK yang berkualitas, yang berpusat pada peserta didik. Di sini silakan Bapak Ibu untuk kedepannya kita pembahasan selanjutnya ya. Karena di sini itu ada 7 refleksi, kita saling menguatkan aja dalam selanjutnya dalam kegiatan KKG ini mengenai apa yang segitiga refleksi atau deal atau apa itu. Nanti kita berefleksi ataupun saling menguatkan untuk kedepannya. Dan selanjutnya itu adalah terima kasih. Yang selanjutnya juga kita tutup dengan doa. Namun sebelum kita tutup ada satu apa ya disebut, ada bukan Pak Iwan, bukan pantun apa ya,
kalau bahasanya itu motivasi gitu dari Albert Einstein gitu. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah teruslah bertanya. Jadi yang paling pentingnya poinnya di sini kita harus banyak bertanya. Kalau bahasa Sundanya itu ulah bodoh gak kotor lojo tapi kudu bodoh ayonya. Atur nuhun kasadayana peserta KKG PJOK Kecamatan Raja Desa sudah bersedia hadir. Mudah-mudahan apa yang kita paparkan atau yang kita bahas ini menjadi amal ibadah untuk kita semua, dan semoga termotivasi lebih lagi untuk KKG yang ada di Kecamatan Raja Desa. Untuk selanjutnya mohon maaf bila ada kata ataupun pemaparan dari saya yang tidak bisa Bapak pahami, karena saya juga mungkin manusia, ada salah dan kekurangannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya berikan lagi kepada pembawa acara, silakan. Terima kasih kepada Bapak Irfan yang telah memberikan pembelajaran belajar praktik baik terkait dengan refleksi. Namun di sini saya izinkan untuk memberikan kesimpulan dari pemaparan Pak Irfan. Ada beberapa model refleksi. Yang pertama itu refleksi model Bolton, ya tentunya yaitu terkait dengan apa. Kemudian ada sekarang apa, dan selanjutnya terus apa. Dan yang kedua model refleksi dari pemaparan Kepan, yaitu adalah model KIP, itu memenuhi dari 6 komponen. Nah, dalam proses pembelajaran kita tidak terlepas dari refleksi. Kemudian untuk apa fungsi dari refleksi, yaitu fungsinya adalah untuk mengevaluasi dari beberapa kekurangan guna untuk menyempurnakan proses pembelajaran kita dalam memberikan materi atau pembelajaran ke peserta didik. Nah, dalam pelaksanaannya refleksi itu harus terus dilakukan untuk berupaya menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih baik dan efektif. Nah, acara demi acara mulai dari pembuka, inti sudah dilaksanakan, kemudian kita berlanjut kepada acara yang ketiga, yaitu adalah acara yang penutup, doa dan tutup. Kita akhiri pembelajaran ini atau pembelajaran praktik baik ini dengan bacaan Kifaratul Majlis. Kita berbaca bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi